Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini sungguh banyak memberi kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, yang mana sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat isya berjamaah, yang mana Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah maka sudah termasuk dia melaksanakan sholat separuh malam, sama fadilahnya sembahyang setengah malam. Dan barang siapa, ya Rasulullah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia sudah termasuk orang yang menyempurnakan malamnya dengan sholat. Karena sholat isya separuh malam, sholat subuh separuh malam, jadi dia telah menyempurnakan semalaman untuk sholat. Padilahnya, bukan pahala amal, cuma padilahnya. Ini kan ganjaran yang sangat membahagiakan bagi kita nih. Dan ini tidak mungkin kita bisa melaksanakan kecuali apa? Dengan hidayah dari Allah, kemampuan dari Allah. Dan memang kita yang menyambutnya. Kita yang menyambut. Pertama-tamanya kita dulu yang menyambut. Nanti lu jelaskan motivasi sekira kata para ulama, sekira kita bersemangat melaksanakan ibadah. Sampai nang kita nang haur-haur siang begawi seharian masih kawal lagi mendatangi nih kajian nih. Ini kan sungguh hidayah dari Allah nih. Kada mudah-mudah nih mendatangi, kita kan sudah sibuk seharian sudah. Tapi karena kita merasakan padilahnya yang sungguh besar, maka ini menjadi motivasi semangat bagi kita. Dan untuk lanjutkan, semoga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang insya Allah selalu melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah membagi, memang banyak metodenya kata para ulama, ini salah satu metode aja supaya kita bisa bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Ada tiga cara apa pembakal yang supaya kita nih dalam melaksanakan ibadah selalu nih di relnya. Yang pertama kata para ulama, kita harus mempunyai sifat bermujahadah. Mujahadah artinya kita bersungguh-sungguh. Dan yang kedua kata para ulama, kita harus dalam diri kita nih harus mempunyai sifat muraqabah. Muraqabah ini kita merasa
Allah men-CCTV kita. Allah melihat kita. Dan yang ketiga kata para ulama, bahwa kita dalam diri kita harus mempunyai sifat muhasabah. Muhasabah ini artinya kita apa? Kita menimbang-nimbang, menghitung-hitung, menghisap-hisap, menghitung diri kita, apakah sudah nih kita nih siap nih untuk menghadapi hari depan kita, amal kita nih untuk hari penghisapan. Karena apa? Hari itu sangat berat. Makanya dianjurkan kita kan di surah Ibrahim. Allah menyuruh kita di surah Ibrahim ayat 41 bahwa nih kalau bisa nih setiap hari ini doa ini diamalkan. Nabi menyuruh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di surah Ibrahim ayat 41. Nabi menyuruh kita. Karena apa? Selain mendoakan orang tua, disuruh kita nih meminta ampun untuk diri dan meminta ampun untuk orang tua. Kita juga disuruh meminta ampun untuk kaum muslimin dan muslimat, yang mana di hari penghisapan ya Rasulullah, karena itu sangat berat. Penghisapan. Dan persiapan hari penghisapan itu ya amal-amal kita saat ini. Nah, ini lu hendak membacakan hadis nomor 106 di kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firasi Rabi'ah ibni Ka'bil A'slami hadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Firais Rabi'an bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an, yang mana beliau ini adalah orang-orang yang tinggal di beranda masjid Nabi, di higa masjid tuh Pak, di higa masjid Nabawi. Banyak tuh sahabat-sahabat Rasulullah tinggal di situ kan. Wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tihi biwaduhihi wa hajatihi qala sa'alni. Nah, jadi dia bercerita, beliau tadi bercerita bahwa aku pernah bermalam bersama Rasulullah di sini. Kemudian aku membawakan air wudhu dan kebutuhan beliau yang lainnya. Membawakan, angkat-angkat gesan sidin berwudhu. Lalu beliau bersabda, faqala salni, menyuruh aku tadi sidin. Lalu beliau berkata, Nabi, ajukanlah permintaan kepadaku. Faqala salni, minta apa yang mau aku. Jadi sidin tadi menjawab. Nah, menjawab sidin tadi. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, jadi aku menjawab, wahai Rasulullah, nih aku berkata, mohon wahai Rasulullah, wahai Nabi, engkau mendoakan aku nih supaya aku bisa menemani engkau di surga. Nah, ini kan permintaan ini paten benar nih sahabat nih. Nah, sahabat. Lalu Nabi berkata juga, faqala au ghairu zalik, menakuni Nabi. Jadi jangan Nabi cukup itu aja kan? Nabi menakuni yang sahabat tadi, itu aja permintaan ini kan, mengawani aku di surga aja kan? Lalu Nabi berkata, qultu huwa jakata qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Nah, Nabi menakuni tadi, menakuni itu aja kah? Inggih wahai Rasulullah. Nah, lalu Nabi berkata, ya, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, ya Nabi. Kalau itu ya Nabi, kalau kayak itu cukup aja, maka ya Nabi, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan engkau banyak bersujud, dengan engkau banyak melakukan sholat. Nah, nyaman mana kuncinya? Dan salah satu kuncinya ini supaya kita mudah bersemangat melaksanakan sujud, padahal nih kesibukan manusia apa serabanya nih kan kita, apalagi siang bekerja dan haur sampat aja mendatangi tempat sujud. Ini motivasinya Pak, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, ini mudah termasuk kita nih semua, padahal haur di gawian sampat aja mendatangi tempat sujud. Kada kawa di masjid, di kantornya, kada kawa di kantornya, di ruangan gawian. Yang penting jangan sampai lalai. Memang kita ada konsekuensinya. Apabila, makanya Rasulullah pernah berkata,
Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu engkau, semampu kita. Bila kita hendak fadilahnya lebih besar, datangi tempat-tempat sholat berjamaah. Itu lebih utama. Sampai-sampai Nabi pernah berkata, seandainya ya Rasulullah, kita nih mandi 5 kali sehari. Mungkin udah dapat 5 kali, paling banyak 3 kali bisa pembakalan. 3 kali itu kita enggak sudah. Seandainya mandi 5 kali sehari, apakah nih kotoran ini masih ada di badannya Nabi? Nabi menakuni sahabat. Allah Rasulullah, kada mungkin lagi ada. Begitu juga aja Rasulullah orang yang melaksanakan sholat. Ada 5 kali kita. Kecuali mungkin hanya kawin malah. Mungkin aja bisa mandi. Dan itu pun kan ini fikih memang ya Rasulullah. Bisa berapa kali? Tapi fikihnya ya Rasulullah boleh. Kada harus mandi setelah kita mencampuri istri, tapi boleh berwudu. Sampai waktu junub pun kita kan makanya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu. Misalnya kada mampu mandi, berwudu. Ketika kita junub berwudu. Boleh tidur tuh kan misalnya hendak guring. Mandi lebih utama, tapi berwudu lah, sudah melaksanakan sunnah Rasulullah sudah. Nah itu. Jadi ya Rasulullah apabila mandi 5 kali sehari sama kita sholat 5 kali sehari, apakah mungkin ada dosa nih? Nah, itu kan sebenarnya itu motivasi bagi kita. Sampai-sampai Nabi pernah berkata, dari sholat ke sholat, maka itu adalah penghapus dosa. Dari sholat ke sholat. Sampai-sampai nih, kita duduk nih menunggu waktu sholat padahal sampai ke sholat isya lah, maka dihitung padilah pahala sholat. Wah bayangkan. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang tidak bermujahadah. Pasti harus bersungguh-sungguh. Mungkin kada bersungguh-sungguh, letoy kita sembayangin bisa letoy malah. Mungkin kada bermujahadah malah. Berarti kan kuncinya memang mujahadah. Dan mujahadah ini apa? Kita berkawan dengan orang-orang yang memberi semangat lawan kawan kita. Makanya sesungguhnya aja Nabi, roh-roh itu akan mencari teman yang sejiwa. Nabi yang berkata, mencari kawan yang sejiwa. Kawan di circle yang judi online juga kawanannya. Misalnya tuh padahal misalnya tuh kawan dilanggar di musola, di masjid, pasti circle-nya gabungannya kawan-kawan yang sejiwa. Dan itu fitrah manusia. Nah, hendaklah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari kawan yang sejiwa. Latar belakang berbeda-beda. Pegawai misalnya kan kita ada swasta macam-macam tuh, ada kapal pembakal ada kan, cuma kan karena nih sama tujuannya nih untuk persiapan masa depan ini, hari yang paling panjang nih, waktu di akhir paling panjang, kita sama berarti mencari apa? Bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Nah, dan ini salah satu rumusnya tadi, iya nih, mudahan termasuk nih orang-orang kita nih nang bersungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan termasuk. Hadis yang kedua ulun bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdirrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdillah ada juga yang mengatakan Abu Abdurrahman Sauban. Beliau adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah Jirsidin bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena tidaklah engkau bersujud sekali saja kepada Allah, maka Allah akan meninggikan 1 derajat engkau, dan Allah akan menghapuskan 1 kesalahan dari engkau. Dan di hadis lain Allah mengatakan barang siapa yang beramal 1 tadi berarti ganjarannya 10. Berarti 1 derajat bisa 10 derajat sekali sujud. Oh, bayangkan. Dihapus 1 kesalahan berarti 10 kesalahan. Itu minimal. Itu kan motivasi bagi kita nih. Sekali sujud aja, sembahyang maghrib berapa kali sujud, belum sunnahnya kita. Nah, itu kan semangat jadinya. Dan semangat ini timbul apa? Karena kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ada kisah wae. Ulun membacanya di kisah hikmah.
Saking tempat sholatnya membuat tenang nih, membuat kita tenang nih, saking tempat sholat nih. Kalau ada di negara Swedia, di negara Jepang, Padang, memang di sana teknologi serba canggih, tingkat kesibukan tinggi, namun tingkat kesetresan lebih tinggi lagi. Sampai-sampai ada Padang di daerah negara bagian situ ada yang bunuh diri dilegalkan karena tinggi tingkat bunuh diri. Tinggi karena nih banyak tingkat stres yang tinggi, karena memang kan kalau orientasinya ada agama pasti sudah tingkat stres tinggi dengan kesibukan yang tinggi. Jadi pada sewaktu-waktu karena bunuh diri di daerah situ, ada satu daerah bagian negara yang dilegalkan, ada yang hendak bunuh diri di daerah situ. Jadi misalnya bunuh diri di sana, daerah sana dilegalkan di hari Rabu dan Senin misalnya, jam 3 misalnya. Jadi waktu ada seseorang pembakal hendak bunuh diri, nah jadi bertemu dengan kawannya yang seorang muslim, bertemu, berpandiran, apa kabarnya gimana, hendak apa? Ini aku nih hendak, hendak mana jam anu kan aja. Memang karena dilegalkan sana, dilegalkan. Karena belum sampai jamnya lah, jam 3 masih jam 11 berpandiran. 4 aku kah kan? 4 yang orang kada muslim tadi, Pak. Yang anak bunuh diri tadi. 4. Dan singkat cerita, orang kada muslim tadi dibawanya nih ke tempat punya musola. Tempat sholatnya. Dan duduk di luar menghadangi. Duduk di luar kawannya menghadangi. Setelah berpandiran duduk sampai waktu sholat jam 12-an, sampai waktu sembahyang, dan kawan muslim tadi sembahyang sholat berjamaah kan. Dan orang yang kawannya tadi menunggu di luar. Dan singkat cerita, Pak, sambil menunggu tadi, orang tadi sekalinya terguring, tertidur sambil menunggu, tertidur. Jadi setelah selesai melaksanakan sholat, kawan tadi melihati teman yang di luar masih tertidur. Jam 1 masih terguring sudah. Padahal parak sudah nih. Acara resepsi perbunuhannya parak sudah. Jadi kada purun menanggur untuk menggarak nih. Padahal tadi bapak sudah jam ini aku hendak cuma terguring, orangnya sangat nyenyak terguring. Jadi sekitar sampai beberapa jam lewat, kan jam 2 jadwalnya jam 2 lewat, jam 3 sudah parak, digarak oleh tadi, bangun. Lawas sudah guring, lawas mana guring, nyenyak benar. Jadi setelah tertidur nyenyak tadi, pulas tadi, pas terbangun tadi, berpandiran lawan kawan tadi, bercerita lawan kawan yang muslim tadi. Sesungguhnya aku tadi kada purun nih hendak menegur ikam nih, membangunkan karena baru tertidur. Nah, jadi yang orang yang kawan yang kada muslim tadi bertanya, sesungguhnya ini tempat apa? Nah, tempat apa? Tempat apa? Jadi dia orang tadi, ini tempat umat muslim kami melaksanakan ibadah. Bisa disolat di sini kan, bisa kami di sini ada mengadakan ini, berbagi ilmu, berbagi nasihat. Kok tempat ini sungguh menenangkan, ujarnya. Nah, terguring. Dan ini kan memang sesuai hadis sahih. Itu kan kita masing-masing merasakan. Payadilah sampai padi tak kalap katanya. Dan di hadis Nabi, barang siapa walaupun kalau jadi masalah teguring kata tidur, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu taman-taman surga, maka Allah akan memberikan rahmat terhadap orang itu. Itu hadis sahih. Dan malaikat mencatat, dan Allah menakuni, dan Allah akan memberikan ampuninya, rahmatinya. Pokoknya bila duduk di taman-taman surga, di majelis ilmu, tak guring kata apakah, itu sudah dihitung, sudah pahala. Amun mendengar tuh alhamdulillah lagi dapat ilmu. Itu kada ada hitungan. Allah Nabi kada memadakan guring kada. Pokoknya bila yang duduk di majelis ilmu, maka orang tuh akan diampuni dan akan dirahmati, dan malaikat akan mencatat, dan Allah menakuni. Padahal Allah Maha tahu kadanya marga menakuni Allah. Sipulan hadirkah? Dia malaikat hadir, Allah dicatat, diconteng namanya. Itu kan karena apa? Karena Allah ingin membanggakannya aja, membanggakan kita aja. Saking bangganya Allah lawan kita terhadap apa? Orang yang menduduki majelis ilmu. Nah, jadi singkat cerita, orang tadi itu setelah bertakun lawan kawan tadi, ini tempat apa? Jadi dikisahkan. Dan sesungguhnya ajar kawan tadi,
Aku ini hendak bunuh diri karena apa? Sudah beberapa hari karena kesibukan pekerjaan, tingkat stres yang tinggi, aku tidak bisa tidur. Ini kisah nyata. Kadi bisa guring jadi badan. Kenapa di tempat ini bisa tidur? Nah, itu kan memang buktinya kita. Tempat yang nyaman guring, kada bebantal gini, guring malah di masjid. Di rumah kita kan bisa terkadang kalau dilanggar di masjid kita belum puasa tuh. Oh, nyaman guring. Dan itu apa? Karena rahmat Allah turun di tempat itu. Ketenangan hati kita timbul. Ketenangan. Jadi singkat cerita, orang tadi masuk Islam. Nah, ini kan apa? Ini kisah nyata. Nah, dan ini kan tidak timbul kecuali apa? Bagi orang-orang kita muslim yang bermujahadah. Dan mujahadah ini makanya dakwah itu belum tentu dengan dalil aja, ada tentu. Dengan kita tulak ke masjid itu bisa jadi dakwah sudah. Itu pembakal tulak tuh ya, jemaah sudah tuh ya. Nah, itu kan itu bisa jadi contoh. Ada bakal dalil-dalilan itu orang yang melihat bisa menjadi apa? Menjadi iktibar bagi kita. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan kemujahadahan, kesungguh-sungguhan kita menjalankan agama. Salah satunya tadi kita dengan melaksanakan sholat tadi. Paham kita padilah sholat kan? Oh, ini motivasi, bersemangat jadi melaksanakan. Amun tidak ada motivasi padahal kemungkinan bisa ada semangat juga. Karena apa? Ini sudah seharian begawi ini, malam pulang. Berjamaah berkeliling pulang, mendatangi pulang. Nah, itu kan baik nonton TV, santai di rumah, peribahasanya tahu lah. Ini berarti apa? Dengan kemujahadahan. Kita bermujahadah. Jadi Allah menyambut kita dan Allah lebih bangga. Lebih bangga aja Nabi Allah itu Nabi kita menyambut seruan Allah lebih bangga daripada orang yang kehilangan untanya aja Rasulullah. Kehilangan untanya di perjalanan dan dia menemukan untanya. Dan dia sangat senang aja Nabi. Allah lebih bangga, lebih senang daripada orang yang kesenangan tadi. Bayangkan. Orang tuh di perjalanan, Pak. Di perjalanan dengan perbekalannya aja Rasulullah. Unta ini sudah siap, sudah makanan apa semuaan. Di tengah gurun pasir. Setelah itu ya Rasulullah, dia hadis sahih ini Bukhari Muslim. Setelah di gurun pasir, orang tadi tertidur, terguring. Setelah bangun, hilang unta dan perbekalannya tadi. Dan dia sudah gelisah, kujuk-kujuk mencari unta perbekalan tadi. Sampai orang itu tertidur pulang ya Rasulullah. Tertidur kedua kalinya. Setelah tertidur ya Rasulullah, ketika dia bangun, unta dan perbekalannya tadi yang hilang ditak-utakannya tadi pacangan mati. Ini sudah nih aku nih di tengah gurun panas timbul pulang ya Rasulullah. Nah, jadi saking senang aja Nabi orang itu sampai berseru, terima kasih Tuhanku, Engkau adalah hambaku. Nah, itu balik sampai terbalik. Dan Allah ya Rasulullah tertawa mendengar orang terbalik tadi. Ada sangit Allah. Dan Allah malah bangga. Dan lebih bangga daripada orang tadi ketika kita menyambut seruan Allah. Nah, kan kita mau tahu padilah ini bersemangat jadinya beribadah, bermujahadah. Nah, yang kedua aja kata para ulama supaya kita ini melaksanakan ibadah bersemangat tadi, salah satu caranya selain bermujahadah kita merasa Allah men-CCTV kita. Allah melihat kita. Kita mempunyai apa? Rasa muraqabah di hati. Coba kita malah mau pindah nang berkendaraan berdua di belakang rumahnya dia. Aduh nih pindah nang malah itu fakta kan kita. Ilah bakal. Nah, itu kan fakta. Itu ada jauh-jauh tuh berarti ada melirik di belakang di sebelah terus. Nah, ini kan contoh. Berarti ada wani macam-macam kita. Apalagi ini Allah nang CCTV kita melihat kita. Yang bahasa kerennya kan nih Allah men-CCTV kita gitu nah. Kadanya CCTV bang bandakan di muak ada maksudnya Allah melihat. Jadi kita merasa melihat terus. Lah, yang apa lah? Diawasi. Mensorongan pembakalan misalnya. Ini kan pejabat nih diundang bahkan amunnya di belakang hadir ada kawa macam-macam. Nah, itu kan berarti di CCTV ada mensorongan nih walau kan kita ini Pak silahkan kan cuma kan memang karena kita merasa CCTV ada terus. Nah, kada umumnya kapalah ratap kita beinget harus jadinya Allah nomor CCTV kita. Nah, ini begayaan jauh nih maksudnya supaya kita nyaman gitu nah, mengamalkan ilmu nih. Nyaman. Nah, jadi merasa di CCTV Allah. Nah, ini ada kisah. Kisah ini sahih.
Jadi Pak Yadi, suatu saat nih ada seorang pemuda nih yang belajar agama ke suatu masjid. Masjidnya tuh baca ngarannya At-Taubah di daerah Damaskus, Suriah. Kisah sahih. Sampai hari ini ada masjidnya masih. Nah, jadi ketika pemuda ini belajar, datang jadi disuruh jadi kaum ya dia maharagu masjid. Nah, jadi karena tugasnya maharagu masjid, menjaga masjid, jadi oleh kiai di sana, guru di sana sudah diceritakan bahwa engkau ini menunggu masjid, menjaga masjid ini sambil belajar ilmu agama, dan memang makan di sini seadanya. Seadanya Pak. Ada kurma dimakan, ada pemberian orang dimakan seadanya. Sudah beberapa bulan orang tadi, pemuda tadi belajar ilmu agama, sudah kajian, datang hadir terus. Suatu saat, kenapakah orang ini karena ini merasa sudah beberapa hari kurang makan, ini merasa lapar Pak. Merasa lapar. Jadi ketika merasa lapar, orang tadi berjalan. Nah, berjalan. Di daerah Damaskus itu memang rumah tuh dulu terbuat dari nih bata-bata tanah tuh Pak, tanah. Jadi bersambung kebanyakan. Jadi jalan atas, berjalan ke rumah pertama melihati, ke rumah kedua melihati, dan ke rumah ketiga mencium bau kareh Pak. Bau masakan kareh, harus lapar sudah. Mencium Pak Haji Mastur, nih pemuda Pak Haji Mastur berjalan. Nih parut lapar sudah. Berjalan di atas rumah. Ketika ke rumah yang ketiga, mencium bau kareh, parut lapar sudah, godaan setan timbul. Jadi berniat ingin mengambil masakan yang ada di, kesan makan aja. Mengambil masakan yang ada di rumah itu. Jadi mengandap-andap dimasak punya rumah tadi. Membuka ke kenceng tadi. Kenceng makanan. Nah, disinilah muraqabah timbul jadinya. Merasa diawasi Allah. Merasa diri diawasi Allah. Setelah membuka kenceng tadi badan, ada tarung 3 buting. Masak kareh. Daging. Jadi yang sempat diigutnya nih segigitan tarung. Seigut. Haji Mastur, ini kisah sahih nih ceritanya, di kisah hikmah terkumpul. Jadi setelah meigut-seigutan tadi, dia merasa bersalah, merasa Allah melihat, muraqabahnya timbul. Jadi tak lapas igutan tadi, cuma bebakas sudah, badannya bisa igutan sudah, ancap buka langsung keluar, buka ke masjid, ke tempat tadi langsung hendak berkisah lawan guru tadi, lawan kiai. Ketika mendatangi masjid, ada seorang perempuan berhadapan lawan guru tadi, lawan guru di masjid, lawan gurunya dengan seorang pria tua di masjid sudah berhadapan. Dan perempuan ini sekalinya seorang janda yang sudah habis masa idahnya. Pak Pembakal, nah seorang janda muda, ini kisah sahih. Nah, ini sahih. Jadi perempuan tadi minta carikan suami untuk inya, dan dia orang berada. Jadi pemuda tadi karena murid si guru tadi ditakuni, mau kah ika menikahi lawan inya, lawan perempuan nih. Jadi wahai guru, sesungguhnya ulun nih yang kadang mempunyai orang yang tidak mempunyai pekerjaan, yang sehari-hari hanya mengharapkan nih makan di masjid sini aja. Tapi jadi si tadi perempuan ini orang mampu, dan dia tuh membawa walinya, orang tuanya untuk minta dinikahkan. Karena apa? Untuk menjaga harkat dan martabatnya seorang perempuan yang tidak mempunyai suami. Singkat cerita, laki tadi mau Pak Pembakal. Nah, dan dinikahkan. Walinya sudah ada, dinikahkan hari itu juga. Setelah dinikahkan, boleh kah? Dibawa ke rumah pemuda tadi, ke rumah perempuan tadi. Nah, melewati masjid, rumah yang pertama, berjalan. Rumah yang kedua, rumah yang ketiga, sekalinya begamat, berjalan. Begamat. Nang pemuda tadi itu merasa bina begamat, tegang nih, berlaju berjalan, ditangkap tangan pemuda nih.
Kenapa bercepat? Kenapa masih jauh? Kalau sesungguhnya ini rumah yang ketiga setelah masjid, ini adalah rumah kita. Nah, tegang oh ini tadi aku masuk ke rumah sini. Nah, jadi masuk ke rumah, duduk. Setelah itu kan ditakoni apakah merasa lapar, lalu dihidangkan makanan, lalu ke dapur sang istri tadi. Setelah ke dapur, hendak mengangkat daging, melihat kenceng bekas igutan tarung. Takajud nih. Maka kan dia mau makan di rumah lagi. Tidak. Nah, kuciak. Jadi pemuda tadi merasa bersalah dan bercerita kepada istrinya. Bercerita pembakar, mengakui. Oh ini kan kisah nih, tapi kisah ini nyata. Ini termasuk kisah yang dipikirkan ganjil juga. Tapi kisah nyata dan bercerita. Dan akhirnya apa? Perempuan tadi malah menyauti. Itulah padilahnya. Engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka engkau akan mendapatkan sesuatu melebihi daripada yang engkau tinggalkan. Sampai nang ampun makanannya, kadanya makanannya lagi, ampun makanannya lawan rumah-rumah yang orangnya. Oh itu kan padilahnya. Berarti apa? Karena apa? Karena muraqabah tadi. Merasa diawasi Allah tadi, orang tadi, pemuda tadi. Nah, itu kan padilahnya ganda. Nah, 2 sudah. Jadi semangat beribadah. Pertama kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Hujan gitu misal. Ada aja orangnya di musala. Karena apa? Bersungguh-sungguh tadi. Nah, kedua tadi kita muraqabah tadi, merasa diawasi Allah. Dan yang ketiga tadi kita merasa kita bisa menghitung-hitung diri kita sendiri. Makanya aja Rasulullah, manusia yang paling cerdas ialah apa? Orang yang bisa mempersiapkan bekalnya untuk menuju hari kematiannya. Itu yang paling cerdas pembekal. Adanya lebih cerdas pembekal daripada sekdes kada. Sama kita sebenarnya. Cuma yang paling cerdas di Rasulullah ialah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk di hari kematiannya. Berarti apa? Orang yang mempersiapkan amalnya berarti. Kuncinya nang paham amalnya. Tapi amal nang benar juga bukan amalan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, berarti itu apa? Tertolak amalan. Jangan juga amal nang disyariatkan, bukan amal nang kita ulah-ulah sorangan, nang kita buat-buat sorangan, jangan. Nah, itu. Kan mudah agama nih. Agama ini sebenarnya mudah. Yassiru wala tu'assiru ya Nabi. Berilah kabar gembira, Nabi dan jangan Allah kadang menakut-nakuti tidak. Memang ada wanti-wanti dan itu sebenarnya kabar gembira juga. Disuruh kita meninggalkan yang bukan disuruh Allah kita tinggalkan, itu akhirnya dapatnya kabar gembira. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memang disuruh Allah. Sebagian di kita ini ada yang menyuruh pada kebajikan. Sebagian nih. Dan menyuruh kebajikan itu ada bukan dengan dalil aja ya tadi Pak Pembakal, bukan dengan dalil aja. Orang yang menyuruh kebajikan tuh, orang yang berjalan tuh menuju mushola itu sudah sama ini menyuruh kebajikan. Kenapa? Memberikan uswatun hasanah, memberikan contoh. Malah kada tentu dengan ayat aja kada. Bisa dengan ayat, bisa dengan perbuatan. Berjalan menuju langgar, menghidupi kendaraan anak maghrib, baju menuju langgar. Itu suatu dalil sudah. Uswatun hasanah contoh. Masuk sudah. Masuk. Nah jadi belum tentu harus dengan perbuatan yang menghafal ilmu kada. Sesungguhnya agama mudah. Nah jadi 3 tadi mudah-mudahan termasuk tergolong kita nih. Ada semua di jiwa kita, di semangat kita, di mental kita. Kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah. Membebaya asam urat sedikit aja kau aja mendatangi musala. Minumnya obat asam urat. Malah. Jadi yang kedua rumusnya tadi kita merasa diri kita dimuraqabah, bermuraqabah kita, merasa disisipi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah terus. Jadi kan mungkin menggawi macam-macam nih kita. Dan yang ketiga tadi kita merasa diri kita nih kurang amalnya. Jadi kita bisa menghisap-hisap, menghitung-hitung. Sudah cukup kan ini untuk hari penghisapan yang berat kena amalku nih. Merasa kurang kita. Jadi kita akhirnya bersemangat pulang, kita beribadah jadi merasa kurang amal. Itu salah satu metode
kata para ulama salaf, yang akan menyuruh kita supaya kita bisa bertakwa. Makanya kan Allah mengatakan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa, bertakwa. Setiap kali ada pertemuan Nabi itu, setiap kali ada muzakarah, Nabi selalu mengingat-ingat akan takwa nih. Mengingat-ingat akan. Mungkin ada mengerti caranya bertakwa tadi, ya tadi sembarangan, merasa ibadahnya sudah bujur, tapi sebenarnya ini bukan ibadah yang menuju pada ketakwaan. Perasaan kita aja sebenarnya. Perasaan kita aja. Nah. Itulah gunanya Nabi diturunkan apa? Sebagai uswatun hasanah, supaya ibadah kita, nang metode kita beribadah tadi itu realnya benar juga. Nah, jangan sembarang ibadah juga, kada sembarangan sembahyang. Sampai-sampai ulun pernah mendengar bae Haji Mastur, ada sembahyang salawat. Ini bukan salawatnya yang salah, metodenya menemukan ilmu cara beribadahnya yang salah. Bersalawat dianjurkan, hari-hari bersalawat. Sampai-sampai hadis Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat Nabi ini Abi Bakrah, sesungguhnya aku nih bilanya berdoa nih, meminta kepada Allah, aku selalu bersalawat. Misalnya berdoa 10 menit dan bersalawat, aku sepertiga doa dari doa hajat-hajatku nih kuucapkan dengan salawat saja. Jadi Nabi malah menimpali, menyauti, wahai Abi Bakrah, sesungguhnya apabila engkau lebih banyak bersalawat itu lebih baik. Jadi bakal menyauti ya Nabi Bakar. Kalau kayak itu Rasulullah ulun hampir sepertiga, setengah pulang bersalawat. 5 menit bersalawat, 5 menit mengucapkan hajat. Jadi Nabi menyauti pulang, wahai Abu Bakar, seandainya engkau lebih banyak bersalawat itu lebih baik. Jadi Abu Bakar nih, amun kayak itu wahai Rasulullah, ulun semunyaannya sudah bersalawat. Kadang mengucapkan hajat-hajat lagi, bersalawat aja. Jadi Nabi menyauti, apakah benar wahai Abu Bakar? Bujur Rasulullah, kalau kayak itu ulun mendengar pian kena ulun amalkan ulun salawat aja bila berdoa. Kada setiap doa. Apa maksudnya? Ada satu saatnya bersalawat aja. Dalam mengucapkan hajat-hajatnya kada disambat, salawat aja. Jadi ya Rasulullah, kalau memang benar itu engkau mengatakan begitu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Jadi benar, bujur, bersalawat, dianjurkan. Tapi bukan mengulah ibadah dengan ketentuan yang tidak disyariatkan. Nabi sudah menganjurkan bila kita sholat, angkat takbir, baca Fatihah, misalnya sudah rukuk, subhanallah bihamdi atau subhanallahumma wa bihamdika Allahumma. Adanya harus dengan bacaan salawat. Ini bacaannya semua salawat, Pak. Ada. Ada. Belum pernah diceritakan orang. Berarti apa? Berarti ini membuat ibadah sendiri. Sedangkan Rasulullah nih tidak dalam kaidah kita tidak berani mengerjakan ibadah kecuali ada dalil yang sudah menentukan bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan cara begini, padilah begini, waktunya begini. Kada boleh kita melaksanakan seorang. Dan bersalawat pun kita ada ketentuannya. Sampai-sampai kan Rasulullah pernah berkata salawat Ibrahimiyah yang paling baik. Bukan mengolah-olah sorangan salawatnya. Nah, amunnya kita paham real ini, insya Allah kita dalam beribadah sesuai ketentuan. Karena mungkin mulai ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Kita paham, kita mengerti bahwa man amila laisa alaihi amrunna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah yang tidak ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode atau cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau olah sorangan, mengarang sorangan, maka fahuwa raddun ya Nabi. Ibadah itu tertolak. Bayangkan, mun tertolak tuh Allahu alam jadinya. Sampai-sampai kita masuk masjid aja ada metodenya. Batis kanan baca doa, Allahumma tahli abwaab rahmatik. Keluar masjid pulang batis kiri, Allahumma tahli abwaab rahmatik. Nah, itu ada caranya. Ada kita mula-ula sorangan. Sampai-sampai memasang sandal. Ada caranya, melepas sandal, memasang sandal batis kanan. Sampai-sampai masuk WC aja ada doanya. Nah, itu kan berarti apa? Ibadah ini semua lengkap sudah. Sudah ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan belum tentu kita awas sempurna menggawiakan semua seharian 24 jam. Sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kada tentu kita awas semuanya. Menggawi nang kada. Misalnya adalah ini bukan kita menyalahkan, karena maksudnya supaya kita bisa berpikir jernih tuh.
bahwa agama ini telah sempurna. Agama telah sempurna ya Rasulullah. Telah sempurna. Makanya itu tugas Rasulullah diturunkan nih untuk apa? Untuk nih sebagai contoh kita dalam beribadah, dalam beragama dan dalam beradab bergaul. Amun sakandak kita aja kudu ada nabi kan. Misalnya tuh, ngulas sorangan aja kan. Nah, itu maksudnya. Jadi supaya kita paham koridor beragama bahwa nabi diturunkan untuk apa? Sebagai contoh kita. Supaya jangan tegawi nang kada-kada. Memang semangat mujahadah bujur aja. Mujahadah. Tapi apa? Tidak sesuai rel kita. Jadi melenceng juga jadinya. Nah, mudah-mudahan 3 metode ini dari para ulama salaf kita kaum gawi dan kaum amalakan. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beragama, dan kedua kita merasa diawasi oleh Allah terus, dan yang ketiga kita bisa menghisap-hisap, menghitung ibadah kita. Ini sudah cukupkah? Ini kesan untuk perbekalan di hari akhirat ya, di hari nang penghisapan nang berat kan. Dan salah satu caranya nih kita nih termasuk nih orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Bersungguh-sungguh mencari kebaikan kan. Karena ini apa? Duduk di majelis zikir, majelis ilmu adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat Isya berjamaah tadi fadilahnya. Bila orang itu bisa salat Isya berjamaah, maka pahalanya sudah orang tersebut sama seperti salat separuh malam. Separuh malam. Bayangkan ada gampang-gampang kita tahajud. Makanya kan orang-orang yang bisa tahajud nih, orang-orang yang mulia aja Nabi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat asa qarabuka maqamam mahmuda. Sembahyang langkah apa? Sembahyang malam sebagai apa? Fatahajjat bihi itu sembahyang malam. Sebagai amalan tambahan aja. Amalan tambahan. Agar apa? Agar engkau ditempatkan kepada makam yang mulia. Salah satunya amun kita kada kawa sembahyang malam susah juga, laksanakan sembahyang Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Maka ya Rasulullah sudah sama semalaman orang untuk melaksanakan salat sunnah. Ini kan amalan ini bersemangat, jadi kita motivasi bagi kita. Nah, mudah-mudahan nih kawa kita menggawi. Amun kawa menggawi salat malamnya itu lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi, lebih bagus lagi. Kada kawa sembahyang Isya dan subuh berjamaah gitu. Itu alhamdulillah sudah. Nah, mudah-mudahan termasuk kita tergolong orang-orang yang tiga ini tadi, yang bersemangat dalam beribadah, bermujahadah, dan kita dalam kehidupan sehari-hari merasa diawasi oleh Allah terus, dan kita bisa menghitung-hitung, menghisap-hisap kita, amalan kita untuk bekal di akhirat kita. Mudah-mudahan termasuk kita tergolong orang yang dirahmati Allah, diampuni Allah semuaan, sakampungan. Dan tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.